Shalom saudara-saudara, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari yang indah ini. Ini hari yang indah dan hari yang bernilai kekal. Karena kita akan belajar hati Tuhan, kehendak Tuhan, belajar firman Tuhan yang akan meneguhkan, memberkati perjalanan hidup kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terpuji namamu Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang sangat mengasihi kami. Allah yang setia, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Waktunya kami akan membaca firman-Mu, terangi hati kami. Allah Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Katakanlah hati Bapa kepada kami, supaya kami bertumbuh, bersuka cita, dan mengalami tingkat kedewasaan yang lebih lagi. Karena firman-Mu akan mengajar kami akan kehendak Bapa. Berkatilah jam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar dari firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita masuk pada minggu yang ketiga, mempelajari Mazmur pasal 90 ayat 12, bagian C. Sekarang kita masuk pada frasa yang ketiga dari ayat 12. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagian yang ketiga yang kita renungkan adalah hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, sebenarnya ayat ini kita tidak bermaksud untuk menafsirkan satu persatu. Karena ayat ini utuh. Namun bagian ayat ini bisa ditafsirkan, dilakukan secara frasa demi frasa. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, apakah itu hati yang bijaksana? Apakah kita sudah bijaksana? Saya merasa bahwa saya belum mencapai hati yang bijaksana. Belum mencapai standar yang disebut dengan bijaksana. Nah, saudara-saudara, kita akan merenungkan maksud dari ayat ini, bagaimana hidup dengan hati yang bijaksana. Untuk memperoleh hati yang bijaksana, menurut Mazmur pasal 90 ayat 12, bahwa kita harus belajar dari Tuhan. Tidak ada cara yang lain untuk mengalami hati bijaksana selain belajar dari Tuhan. 3 hal yang kita renungkan makna dari memiliki hati yang bijaksana. Yang pertama, saudara-saudara, memiliki hati bijaksana adalah kesadaran yang bergantung kepada Tuhan. Perhatikan seluruh ayat ini, dan ketika kita membaca semua rangkaian dari Mazmur 90, maka kita menemukan bahwa untuk memiliki hati yang bijaksana adalah kita harus mengenal kehendak Tuhan. Kita harus mengerti siapa Tuhan, mengerti kekekalan Tuhan, dan juga mengerti singkatnya hidup kita. Kesadaran akan kehidupan yang singkat ini akan membawa kita kepada pertimbangan untuk hidup yang bijaksana. Sehingga kita dapat bertindak dengan tepat dan benar. Mengapa beberapa orang tidak hidup dengan bijaksana? Tidak hidup dengan sembrono? Karena merasa masih memiliki sumber daya. Mengapa orang banyak menghambur-hamburkan uangnya? Karena merasa memiliki uang banyak. Atau karena mereka merasa bahwa mereka masih memiliki sumber daya. Sama dengan itu saudara-saudara, mengapa orang membuang waktu-waktu mereka begitu banyak dengan percuma? Oleh karena mereka merasa bahwa mereka masih memiliki tabungan waktu yang banyak, tabungan waktu yang panjang. Dan kita sudah belajar firman Tuhan beberapa minggu ini tentang hidup ini begitu singkat.
Kita tidak berpatokan pada umur 120 tahun. Di mana Musa meninggal berumur 120 tahun. Atau menurut Kejadian pasal 6. Atau kita tidak berpatokan di dalam Mazmur 90 ayat 10 bahwa masa hidup kita 70 sampai 80 tahun produktif. Tapi faktanya bahwa ada orang yang meninggal terlalu cepat. Kita tidak tahu, yang jelas bahwa hidup ini adalah kesempatan dari Tuhan. Hidup ini adalah maksud dari Tuhan. Dan hidup ini adalah kita harus mempertanggungjawabkan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, setiap pertimbangan yang kita ambil karena didasari pada kesadaran akan singkatnya hidup ini dan didasari oleh pertimbangan akan Tuhan. Semata-mata karena Tuhan. Kesadaran itu pun membuat manusia menilai dan menghitung segala sesuatu menurut nilai yang sebenarnya. Supaya memberi sikap yang tepat. Sesuai dengan kehendak Allah dalam keadaan yang nyata. Kesadaran akan pergumulan kita dan juga akan Tuhan. Kesadaran akan ketidakberdayaan kita. Kesadaran akan singkatnya hidup ini seharusnya membuat kita lebih bijaksana lagi. Dan kita harus bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, kata hikmat dalam arti maksudnya utuh dan mutlak hanya dimiliki oleh Allah. Itulah sebabnya pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam terjemahan lain dikatakan, supaya kami mendapatkan atau supaya kami mencapai hati yang bijaksana. Jadi bijaksana itu, hikmat itu diperoleh dari Tuhan. Karena Tuhan sumber hikmat. Kebijaksanaan dapat diperoleh jikalau kita merendahkan hati kita untuk diajar oleh Tuhan. Kita tidak pernah bijaksana jikalau kita mengeraskan hati, menyombongkan hidup kita, dan tidak pernah merendahkan hati kita untuk minta kepada Tuhan diajar oleh Tuhan. Agar hati kita dididik. Bijaksana adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan akan Tuhan. Ajarlah kami. Di dalam Ayub pasal 12 ayat 13. Ayub 12 ayat 13 berkata, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 23 dikatakan, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang yang berpengalaman. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga, yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau. Sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Jadi hikmat itu berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya kita harus merendahkan hati kita untuk mencapai hikmat itu dan berkata, ajarlah aku. Dan ini adalah sebuah kebutuhan. Kebutuhan dalam hidup kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan didikan dari Tuhan supaya kita memiliki maksud Tuhan, kehendak Tuhan. Hikmatnya mencakup seluruh dunia, kesempurnaannya begitu lengkap, pengetahuannya begitu lengkap dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk kehidupan kita. Bagi
tapi juga mencakup kedaulatannya untuk menggenapi tuntutan apa yang ada dalam pikirannya yang mustahil dapat digagalkan. Amsal 5 ayat 21 berkata, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Jadi Tuhan mengetahui seluruh dunia ini, seluruh pengetahuan kita, seluruh hidup kita, dan seluruh pergumulan kita dalam pengawasan Tuhan. Itu sebabnya kita harus merendahkan hati kita. Ajarlah kami Tuhan. Hikmat Alkitabiah adalah sekaligus bersifat agamawi dan praktis yang berasal dari Tuhan. Berasal karena kita takut akan Tuhan. Jadi yang pertama saudara-saudara, makna supaya beroleh hati bijaksana itu adalah kesadaran akan kebergantungan kita kepada Tuhan. Karena hidup kita singkat. Karena pengetahuan kita terbatas. Dan karena Tuhan yang Maha Tahu, yang memiliki hikmat dan mencakup pengetahuan yang sempurna akan hidup ini, akan kehidupan kita, itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan jadi bijaksana yang dimaksud di sini bukan hanya kata-kata yang indah, bukan hanya kata-kata yang baik atau nasihat yang baik, tetapi yang pertama bijaksana adalah kita bergantung kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, itu hidup yang bijaksana. Saudara memperhatikan Mazmur 90 dan kita menemukan seluruhnya bahwa betul kita membutuhkan Tuhan, itulah hidup bijaksana. Hidup bijaksana bukannya pilihan yang terbaik, tapi hidup bijaksana adalah kita merendahkan hati kita dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan hidup yang bijaksana dalam masa pandemi ini adalah kita mengandalkan Tuhan. Kita bergumul dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, akan menguatkan kita. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, apa makna dari hidup bijaksana? Yang kedua, memperoleh hati yang bijaksana adalah kemampuan untuk menilai keadaan sehingga kita dapat bertindak dengan tepat. Kemampuan untuk menilai keadaan. Saudara-saudara, bijaksana adalah bagaimana kita mengetahui keadaan yang terjadi. Kadang-kadang kita berkata begini, wah orang itu luar biasa bijaksananya. Nasihatnya begitu bijaksana. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang dapat menilai keadaan. Tapi untuk bisa menilai keadaan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Masih ingat renungan kita di dalam ayat yang pertama. Adonai Tuhan sebagai tempat tinggal kita. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan memiliki hati yang bijaksana, di mana kita bisa menilai keadaan. Sekalipun hidup ini misteri, pengetahuan kita terbatas, tapi kita tahu bahwa keadaan yang sulit ini, keadaan yang sukar ini, memimpin kita untuk bergantung kepada Tuhan. Keadaan yang kita alami ini, membuat kita bertindak dengan tepat, tidak gegabah, tidak ceroboh. Beberapa orang bertindak dengan ceroboh gegabah karena tidak mempertimbangkan kebenaran Tuhan. Karena tidak takut akan Tuhan. Mereka serampangan hidup, akhirnya kehidupan menjadi kacau. Mengandalkan Tuhan, hidup yang bijaksana. Dan orang yang mengandalkan Tuhan dapat menilai keadaan sehingga mereka dapat bertindak dengan tepat. Dan mereka tidak dipermalukan dalam keadaan yang sulit. Orang yang bijaksana adalah orang yang mampu untuk menilai keadaan. Tapi sekaligus juga mampu untuk memberi pertimbangan-pertimbangan hidup yang baik. Bijaksana dalam bahasa Ibrani adalah hakma. Hakma atau dalam bahasa Yunani sophia. Barusan kita mendengar ada bangunan Hagia Sophia. Hagia itu adalah dari kata kudus. Dan Sophia itu adalah hikmat atau bijaksana. Kata hikmat yang kudus
Itu bisa ditafsirkan bukan hanya firman Tuhan, tetapi di dalam Amsal gambaran dari Tuhan Yesus. Jadi bijaksana, hokma, sophia diterjemahkan hikmat. Dan bisa berarti kecerdasan intelektual. Namun, hokma selalu menunjukkan pada tindakan yang praktis. Jadi hikmat, kebijaksanaan, atau hokma, sophia, bukan hanya bicara tentang orang yang memiliki intelektual yang hebat. Atau nasihat-nasihat yang baik, nasihat yang lembut. Tetapi harus menunjukkan di dalam tindakan yang praktis. Bukan teoritis. Ada orang yang memiliki pandangan yang teoritis yang begitu bagus. Tapi ketika masuk dalam keadaan yang sulit, ternyata dia tidak bisa menerapkan hikmat yang benar. Jadi disebut dengan teori. Supaya memiliki hati yang bijaksana artinya supaya bisa bertindak dengan tepat. Supaya bisa berlaku dengan benar. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang pandai dalam pengertian. Banyak tahu. Tetapi dapat bertindak dengan tepat. Dan benar menurut cara Tuhan. Sebab hikmat harus didasarkan dengan firman Tuhan. Hikmat itu bisa bersifat jahat. Kita pernah membaca Ahitofel, seorang penasihat raja. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Tapi ternyata hikmatnya hikmat yang jahat. Jadi itu disebut dengan kepandaian intelektual. Bijaksana. Di dalam memberi ide-ide, nasihat. Tapi ternyata jahat. Terkenal juga tentang Sangkuni. Ya. Sangkuni orang memiliki hikmat, nasihat, tapi nasihatnya jahat. Jadi hikmat itu bisa jahat. Tetapi hikmat yang ditulis di dalam Mazmur 90 ayat 12 ini adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Bukan hikmat dunia. Bukan hikmat untuk menipu. Wah, ada orang yang kata-katanya manis luar biasa. Nampaknya berhikmat berbicara. Tapi ternyata sanggup menipu. Dan begitu banyak orang ditipu. Kata-katanya begitu manis, begitu indah. Tetapi menipu. Nampaknya itu hikmat. Tapi itu hikmat yang jahat. Hikmat dari Tuhan, bijaksana adalah orang yang bertindak dengan tepat. Berlaku dengan tepat. Saudara-saudara, pada dasarnya hikmat adalah kepintaran mencapai hasil. Menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Namun hokma atau bijaksana di dalam ayat ini adalah keputusan untuk bertindak secara benar. Saudara-saudara, hokma adalah kesadaran yang diubahkan dari dalam. Bukan kesadaran hanya pada bagian pikiran. Sehingga hikmat pada bagian pikiran atau hanya pada kecerdasan intelektual saja berhikmat luar biasa dalam menjawab banyak hal, dalam berkata-kata, tapi tidak pernah mengubah hati orang itu, maka itu adalah hikmat teori. Dan bisa hikmat palsu. Jadi hokma adalah kesadaran yang diubahkan dari dalam. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan pikirannya yang bijaksana saja, tapi hati yang bijaksana. Bijaksana ini didefinisikan adalah sebuah sikap hati yang penuh pertimbangan, penuh kehati-hatian. Kehati-hatian karena didasari oleh firman Tuhan. Nah, istilah Ibrani kata hati, lev, di sini menunjuk pada pusat pikiran, kemauan, dan juga karakter moral seseorang. Sementara dalam bahasa Yunani, hati
Kardia itu menunjuk batinia, inner. Jadi hikmat, bijaksana itu adalah perubahan dari dalam. Perubahan hati seseorang yang sudah diubahkan sehingga apa yang dipercaya, apa yang dikatakan, itu yang dilakukan. Itu hikmat, itu bijaksana. Jadi tepat kata pemazmur, ketika kita mempercayai Tuhan, mempercayai firman Tuhan, maka kepercayaan itu akan mengubah hati kita sehingga kita bertindak hati-hati, bertindak dengan tepat, itu bijaksana. Hati-hati, tepat, bijaksana. Sehingga dengan penuh kesadaran kita memilih kebenaran. Dengan akal kita setuju firman. Dan dengan hati kita mempercayai firman. Karena firman Tuhan telah mengubahkan kita sehingga dengan penuh kesadaran kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya masih terkenang dengan seorang jemaat beberapa lama yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu. Dulu dia tersesat, jauh dari Tuhan, hidup tanpa kepastian, hidup tanpa pengharapan, hidup tanpa hidup kekal, hidup tanpa Tuhan. Lalu kemudian ia dipanggil Tuhan secara pribadi, ia berbalik dan datang kepada Tuhan yang hidup. Ia mengenal Tuhan yang hidup. Ia meninggalkan semua yang dia pernah miliki. Meninggalkan keluarga, meninggalkan warisan. Dan kemudian datang kepada Tuhan. Itu hikmat yang dari Tuhan. Beberapa tahun kemudian setelah dia menikmati Tuhan, menikmati hidup dalam pengharapan, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ada tawaran datang dari pihak keluarga. Untuk meninggalkan apa yang sudah diperoleh. Dengan janji-janji dunia. Tetapi jemaat ini berkata, sekalipun saya diberikan tanah sebesar gunung, saya tidak akan pernah meninggalkan keyakinan saya, iman saya. Karena inilah kehidupan yang saya cari-cari selama bertahun-tahun. Itu hikmat dari Tuhan. Saya masih terkenang juga dengan seorang sahabat. Seorang sahabat pekerja yang luar biasa. Luar biasa ulet. Namun dia menyadari bahwa ia dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan terpuruk waktu itu. Dipanggil untuk melayani Tuhan secara full time. Dia meninggalkan pekerjaannya, lalu siap untuk dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia menerima panggilan untuk pergi memberitakan Injil. Itu hikmat dari Tuhan. Dia rela meninggalkan tawaran duniawi dan mengambil keputusan yang tepat untuk melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dalam pekerjaan kita. Tapi ada panggilan yang tidak bisa ditawar-tawar pada waktu Tuhan memanggil kita secara full time untuk melepaskan semuanya lalu melayani Tuhan. Beberapa orang berkata, kamu bodoh. Gak ada pengharapan di sana. Tapi itu hikmat yang dia lakukan. Hikmat itu, bijaksana itu adalah bertindak dengan tepat. Dan Tuhan akan mendukungnya. Setiap kejadian, setiap pergumulan yang kita alami bukan kebetulan. Semua karena izin Tuhan dan ada maksud Tuhan dalam semua pergumulan, dalam semua kesulitan, dalam semua event yang kita alami. Tidak ada peristiwa yang kebetulan di dalam Tuhan. Tidak ada peristiwa yang kebetulan kita alami. Semua dirancang oleh Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagi kebesarannya. Itulah sebabnya kita datang kepada Tuhan dan berkata, ajarlah aku. Karena dalam situasi yang sulit, situasi yang berat. Dan saat ini saudara-saudara di masa pandemi ini. Ada maksud Tuhan dan kita harus berlari kepadanya, bertanya kepadanya. Apa yang harus aku lakukan? Ajarlah aku ya Tuhan. Supaya kita memiliki
hati yang bijaksana. Bijaksana dapat diperoleh karena hubungan dengan Tuhan. Di mana kita datang kepadanya, membutuhkan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya, dan kita dipimpin kepada maksudnya dalam situasi kita, dalam masalah kita. Saudara, semua persoalan, semua sakit, semua kekurangan, semua masalah, bahkan juga tantangan yang kita alami saat ini, ada maksud Tuhan dan Tuhan akan membimbing kita. Ajarlah aku, Tuhan sedang membimbing kita supaya kita memiliki maksud Tuhan. Dan kita keluar dari pandemi ini. Atau lebih tepatnya sebenarnya ini bukan pandemi, ini adalah akademi. Di mana Tuhan sedang melatih kita di sini. Dan kita harus menjadikan masa ini adalah masa akademi. Tuhan melatih kita. Tuhan mengajar kita akan maksudnya. Selesai masa ini, masa akademik ini, kita menjadi seorang pemenang. Karena kita bertindak dengan tepat. Amin, saudara. Yang ketiga, apa makna supaya kami beroleh hati bijaksana? Yang ketiga, memperoleh hati bijaksana itu artinya kemampuan untuk mengelola hidup dengan baik. Yang pertama tadi adalah kesadaran kita untuk bergantung kepada Tuhan. Yang kedua adalah kemampuan kita untuk bertindak dengan tepat. Dan yang ketiga adalah kemampuan kita untuk mengelola hidup dengan baik. Kalau orang tidak bijaksana dengan hidupnya, dia akan menghancurkan hidupnya. Dia tidak hanya menghancurkan waktunya, tapi dia akan menghancurkan masa depannya. Dia tidak hanya menghancurkan masa lalu yang sudah lewati, tapi dia akan menghancurkan masa depannya. Jadi hidup bijaksana adalah tuntunan Tuhan. Supaya kita bukannya bertindak tepat, tapi juga mengelola hidup ini dengan baik. Dan seorang yang bijaksana mampu mengelola pikirannya, mampu mengelola perasaannya. Bukankah ada banyak orang yang tidak bisa mengelola perasaannya? Begitu mudah marah, begitu mudah tersinggung, menyimpan kemarahan, menyimpan dendam. Itu tidak bijaksana. Itu menghancurkan hidup kita, menghancurkan kesehatan kita, menghancurkan waktu kita. Beberapa orang tinggal dalam penyesalan pada masa lalu. Itu bukan hidup yang bijaksana. Itu menghancurkan waktu kita, menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna dan percuma saja. Jadi yang ketiga, kemampuan untuk kemampuan untuk mengelola hidup yang baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kebijaksanaan sebagai memiliki keterampilan atau kecakapan dalam menghadapi kesulitan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai skillful. Kebijaksanaan adalah kepandaian menggunakan akal budinya, pengalaman, dan pengetahuan. Dan yang ketiga, kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Bijaksana dalam bahasa Inggris, wisdom. Tapi wisdom itu bukan hanya artinya bijaksana. Tapi wisdom, kalau saudara memiliki Alkitab bahasa Inggris, saudara bisa membuka di Mazmur pasal 90 ayat 12. Dan hampir semua terjemahan, kebanyakan 90% kebanyakan menulis wisdom. Ada yang menulis ways. Tetapi itu sedikit sekali. Nah, wisdom itu bisa berarti skill. Skill in war. Bijaksana dalam keterampilan berperang. Hidup ini sedang berperang, saudara. Dan kalau kita tidak terampil dalam peperangan, kita akan kalah. Wah, kita kadang-kadang merasa korban. Karena kita tidak terampil. Terampil menggunakan perasaan, terampil menggunakan pikiran. Dan kita lemah. Dan kita berkata, kita korban, kita kalah.
Anak-anak Tuhan tidak pernah kalah. Karena itu mintalah kepada Tuhan untuk mengajar kita. Wisdom juga bisa dalam hal hubungan administrasi. Wisdom in administration. Bijaksana yang ada hubungannya dengan administrasi atau tata kelola. Kita harus bijaksana mengelola hidup kita, waktu kita, perasaan kita, mengelola keuangan kita juga. Kalau tidak, hancur, habis. Terbukti orang yang tidak bijaksana menggunakan uang, waktu yang lalu sekarang menyesal. Karena tidak memiliki hati yang bijaksana. Yang ketiga, wisdom prudence in religious affairs. Bijaksana yang berhubungan dengan agama atau hidup dalam ketaatan. Atau mempertimbangkan kebenaran. Mengelola penuh kehati-hatian. Dan yang keempat, wisdom in ethical and religious adalah bijaksana yang berhubungan dengan kesusilaan atau beradab. Bayangkan kalau kita tidak memiliki kesusilaan, kita akan dipermalukan. Jadi bijaksana adalah mampu mengelola hidup ini, perasaan kita atau apa saja sehubungan dengan hidup kita dengan baik sehingga keluar dari masalah yang kita sekarang alami, kita akan menjadi seorang pemenang, seorang yang kuat. Kita mendengar orang-orang yang patah semangat, putus asa. Ada yang bunuh diri di masa pandemi ini. Dan kita harus menjadikan masa ini bukan masa pandemi saja, saudara. Tapi ini masa akademi, Tuhan melatih kita dan keluar dari sini menjadi seorang yang pemenang. Kita berdiri di sini karena Tuhan yang menguatkan kita. Karena kita mengelola hati kita, mengelola hidup kita. Memiliki kesadaran atau bijaksana. Itu berarti bahwa kita selalu menyadari betapa singkatnya waktu-waktu hidup ini. Maka kita akan menggunakan sebaik-baik. Sama seperti ini. Kalau kita menyadari uang kita sedikit, kita akan bijaksana mengeluarkan uang kita. Bijaksana menggunakan uang ini supaya uang ini yang kita belanjakan itu berguna, tepat, menghasilkan. Kalau tidak habis dan kita kehilangan. Waktu juga habis dan kita kehilangan. Tapi selalu ada harapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan penuh kasih karunia. Itulah pemazmur mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan. Bijaksana akan memimpin hidup kita. Sehingga hidup kita memiliki pengertian, pemahaman yang benar. Akan hidup ini, akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita dapat paling tidak saudara, kita bisa membawa hidup kita dan memahami maksud Tuhan dalam hidup kita ini. Dan bergantung kepadanya. Misalnya, saya mendengar firman untuk mengampuni. Dan saya percaya firman itu. Saya percaya bahwa firman itu untuk kebaikan saya. Saya setuju dengan firman itu. Pikiran saya sangat setuju dengan firman. Dan saya harus mengampuni kalau tidak akan menghancurkan fisik saya. Saya mendengar pengajaran jangan mencuri. Saya mendengar firman Tuhan, saya setuju dengan firman Tuhan. Saya setuju dengan Tuhan. Dan saya harus melakukan firman Tuhan sekalipun ada kesempatan untuk mencuri. Karena saya sudah diubahkan. Itu hidup yang bijaksana. Kehidupan bijaksana adalah kehidupan yang memilih untuk menang di dalam Tuhan. Bukan menang menurut cara duniawi. Kita mungkin kalah dari pandangan dunia. Namun bijaksana adalah memilih cara Tuhan. Dan itu hikmat Tuhan. Bukankah Yesus memilih untuk disalibkan? Bagi dunia, penyaliban itu adalah sebuah kebodohan. Dan sampai sekarang, bukankah salib itu dijadikan sebuah penghinaan?
Bagi iblis, penyaliban itu sebuah kemenangan. Dan nampaknya Yesus kalah. Tapi hikmat Tuhan, penyaliban itu adalah kemenangan. Karena melalui penyaliban, dosa kita diampuni. Melalui penyaliban, kita digantikan oleh Tuhan Yesus. Melalui penyaliban, Allah menyatakan dia sangat mengasihi kita. Iblis dikalahkan melalui penyaliban. Pilihlah cara-cara Tuhan. Itulah hikmat dari Tuhan. Saya mau simpulkan, makna dari memiliki hati bijaksana adalah yang pertama, kesadaran untuk bergantung kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Yang kedua, kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak dengan tepat. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mengelola hidup ini dengan baik dan kita menjadi seorang pemenang. Kita tidak akan kalah kalau kita memiliki hati yang bijaksana dengan sesuai firman Tuhan. Amin, saudara. Saudara bukan orang-orang yang lemah. Saudara bukan orang-orang yang kalah. Tapi saudara adalah pemenang karena hidup dalam hikmat bijaksana Tuhan yang menolong kita. Amin, saudara. Apa penerapannya? Penerapannya adalah, ayo serahkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, bergumul dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selamat belajar menjadi orang yang bijaksana. Saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari ayat ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah ini kiranya menjadi doa kita. Dan Tuhan akan membawa kita kepada maksudnya, pada kehendaknya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Sebagai doa kita kepada Tuhan. Sebagai percakapan kita kepada Tuhan. Dan kebutuhan kita akan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Amin. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Lagi sekali, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan
menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Tuhan, ajar kami, bimbing kami, pimpin kami menghitung hari-hari, menghitung kesulitan, persoalan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan sudah beri bagi kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kami mau bergantung kepadamu Tuhan, sebab Engkau sumber hikmat, sumber bijaksana. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat bertindak dengan tepat dalam masa-masa sulit kami. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengelola hidup ini dengan baik dan kami menjadi seorang pemenang. Bukan seorang yang kalah, hancur dan menjadi korban dalam hidup ini. Kami bukan korban. Kami sedang dilatih oleh Tuhan dalam masa akademi ini Tuhan. Sehingga keluar dari masa ini, kami bersuka cita. Karena kami mengelola hidup kami, mengelola hati kami, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kami secara bijaksana dan menjadi berkat. Tolong kami Tuhan supaya dapat menjadi berkat bagi banyak orang melalui hidup ini Tuhan. Kami pemenang. Kami pemenang. Kami pemenang Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya kita selalu bertumbuh dan bersuka cita dalam hadirat Tuhan dan kebaikan Tuhan. Shalom, shalom. Tuhan memberkati.